Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Allah Ta'ala telah sampaikan kita pada puasa yang ke-8. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Sekolah masalah, kuliah masalah, selesai kuliah nganggur masalah, kerja juga masalah. Coba tanya orang kerja, dia ada masalah dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan sekerja, dengan customer. Itu masalah-masalah dalam kehidupan. Orang jomblo masalah. Mana yang jomblo? Coba angkat tangan. Masalah jomblo. Menikah juga masalah. Punya satu anak 10 masalahnya. 2 anak 20 masalahnya. Gimana kalau 20 anak? Terbiasa dengan masalah. Punya satu istri, berapa masalahnya? Jadi hadirin yang mulia, selagi nafas masih ada di kandung badan, manusia ini selalu ada masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mendatangkan Ramadan ini sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ayat yang paling populer disampaikan dalam bulan Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target Ramadan ini agar engkau menjadi orang yang takwa. Kenapa targetnya takwa? Ada 4 minimal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang takwa. Pertama, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua masalah-masalahnya akan ada jalan keluar. Masalah anak dengan orang tua, masalah mantu dengan mertua, masalah atasan dengan bawahan, masalah suami dengan istri, sampai dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu katakan bahwa seandainya langit pun menjadi besi dan bumi menjadi tembaga, kemudian langit dihimpitkan kepada bumi, niscaya orang takwa tetap ada jalan keluar. Karena itu target daripada saum Ramadan ini agar kita sampai kepada level takwa. Itu yang pertama. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Itu diberikan jalannya. Kalau mau lewat atau tidak itu terserah. Jalannya udah dikasih. Ada jalan tol ini, ada jalan yang biasa. Mau lewat jalan tol atau tidak, itu pilihan. Yang kedua, mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusannya. Pekerjaan yang harusnya dilakukan setahun dalam 6 bulan selesai, Allah kasih kemudahan. Pekerjaan yang harusnya sehari diselesaikan dalam 1 jam, ini Allah berikan kemudahan. Disertasi yang harusnya itu diselesaikan dalam sebulan, dalam seminggu selesai. Ini para doktor, profesor. Jadi Allah berikan kemudahan dalam urusan-urusan. Kepada siapa ini? Kepada orang takwa. Jadi kalau ingin dimudahkan urusan,
capai itu level takwa. Ingin melamar seorang gadis, harusnya uang panai kira-kira 1 miliar. Kalau di Makassar itu ada namanya uang panai. Tapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan seperangkat alat sholat, itu yang paling populer. Mudah-mudahan setelah menikah itu dipakai, jangan sampai berdebu di atas lemari. Jadi dimudahkan urusan-urusannya. Ini orang takwa. Ingin dimudahkan dalam urusan proyek, ingin dimudahkan dalam urusan kampanye. Kampanye udah lewat ya. Ingin dimudahkan dalam urusan perhitungan suara. Nah, maka capai level takwa, Allah akan mudahkan urusan. Yang ketiga, may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Allah Ta'ala akan tutupi keburukan-keburukannya. Nah, kalau Allah yang tutupi keburukannya, maka yang nampak di mata orang-orang itu adalah prestasinya, kebaikan-kebaikannya, tidak akan nampak cacatnya. Dan kalau Allah yang tutupi keburukannya, maka malaikat Jibril pun tidak bisa iseng ngorek-ngorek. Nah ini nih, bermasalah orang ini, tidak bisa. Siapa yang ditutupi keburukannya? Orang yang mencapai level takwa. Kemudian yang keempat, may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kelimpahan, melipat gandakan keuntungannya, melipat gandakan profitnya. Siapa yang dilipat gandakan keuntungan, siapa yang dilipat gandakan profit? Orang yang takwa. Dagang untung berlipat ganda, kantor bikin proyek, untung berlipat ganda kalau mencapai level takwa. Maka target Ramadan ini bagaimana caranya agar kita berusaha mencapai level takwa. Dan tahun lalu mungkin sudah sampai pada saat itu, tapi karena judul malam ini diberikan sama Pak Nurjal ini, yang menyebabkan iman kita menurun, maka ini yang harus kita waspadai. Kemarin Agim sudah sampaikan bahwa HP itu, saya tanya salah satu istri saya, dia bilang TikTok itu yang menyebabkan iman turun. Terlalu banyak nonton TikTok, kurang berzikir. Nah ini penyebab iman menurun. Maka insya Allah mulai malam ini kita kurangi TikTok, kita kurangi snack video, kita perbanyak zikir, kita perbanyak Al-Quran. Dan saya ingin kasih teka-teki di akhir tausiah ini, berhadiah umroh yang menjawab dengan benar, ya boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Bulan Ramadan ini itu salah satu disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah punya hak, Rasulullah punya hak, sesama manusia punya hak, dan Al-Quran ini juga punya hak. Pertanyaannya, ada 5 hak Al-Quran. Siapa yang menjawab dengan benar, hadiahnya umroh. Ayo. 1, apa? Hak Al-Quran atas diri kita ini. Coba Pak. Dibaca. Terus apa lagi? 2, apa? Dipahami. Terus apa lagi? Diamalkan. 3. 2 lagi. Berarti dia umroh nih. Dihafalin. Kelima diajarkan. Kurang. Ayo, satu lagi. Yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh. Dia apa? Itu sudah benar dibaca. Tapi dibaca sekedar dibaca, kalau tidak dipaham, itu bagaimana mengetahui ini harus berhenti, ini harus jalan, ini artinya ke kanan ke kiri. Jadi harus dipahami artinya juga. 1 dibaca dengan betul, udah betul itu. Yang kedua tadi dipahami.
Ini hafiz Quran Pak Imam, dihafal. Kurang satu. Karena tidak ada yang jawab, maka gugur ini hadiah umroh. Padahal ini yang paling penting. Al-Quran itu punya minimal 5 hak. Yang paling pertama itu adalah diimani. Karena salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada Al-Quran, kepada kitab. Yang kedua, dibaca dengan betul. Kalau salah baca, salah arti. Yang ketiga, diketahui artinya. Karena di situ ada perintah, ada larangan. Yang keempat tadi betul, diamalkan. Dan yang kelima, disampaikan, yakni didakwakan atau diajarkan dan sebagainya. Karena tidak ada yang memenangkan hadiah umroh, maka saya kembalikan ke Pak Ketua. Insyaallah hadirin yang mulia, mudah-mudahan Ramadan kita semakin berkualitas dan kita jadikan momen Ramadan ini sebagai semangat buat kita untuk mencapai level takwa agar selesai masalah-masalah kita, ada jalan keluar dari masalah-masalah kita, dimudahkan urusan kita, dan juga ditutupi aib-aib kita, serta diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.